Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah elemen mesin dasar. Ini adalah modul ke-9 segmen keempat tentang thick film lubrication. Pada bantalan luncur itu ada 3 kondisi pelumasan. Yang pertama adalah boundary lubrication, yang kedua adalah mixed lubrication, dan yang ketiga adalah hydrodynamic lubrication. Contohnya di saat mulai pertama kali gitu ya, kemudian berputar, porosnya berputar, maka bantalan luncur ini akan mulai bekerja. Ini adalah mixed lubrication. Kemudian setelah berputar pada kecepatan yang kita desain, maka akan terjadi hydrodynamic lubrication. Jadi tidak ada kontak antara poros dengan rumahnya. Gitu. Kalau saat terjadi boundary lubrication itu masih terjadi kontak. Mixed lubrication itu ada sedikit kontak, dan hydrodynamic itu tidak ada kontak sama sekali. Nah, kalau kita gambarkan, saat kondisi posisi diam, maka di situ akan terjadi boundary lubrication, ada kontak antara poros dan rumahnya. Saat mulai bergerak, itu akan ada mixed lubrication. Jadi friction koefisiennya akan turun. Dan saat bergerak dengan kecepatan penuh, maka akan terjadi hydrodynamic lubrication. Friction koefisiennya itu akan kembali naik. Nah, 3 kondisi tadi akan dibatasi oleh garis AB. Sebelah kiri itu kita sebut dengan thin film. Ini masih kondisinya tidak stabil. Dan sebelah kanan itu sudah thick film atau kondisinya sudah stabil. Nah, batasnya itu, bearing karakteristiknya itu 1,7 dikalikan 10 pangkat minus 6. Itu batas antara thin film dengan thick film. Pada thin film itu terjadi kontak metal to metal. Saat thick film itu tidak terjadi kontak metal to metal. Jadi ada pembatasnya, yaitu dari sistem pelumasan. Oke, sekarang nomenklaturnya dari bantalan luncur. Poin-poin yang penting. Yang pertama adalah HO, yaitu minimum film thickness diberikan oleh dimensi ini. Jadi saat sudah terjadi thick film lubrication, maka akan ada nilai HO-nya. Berikutnya adalah C atau radial clearance, ya, yaitu diberikan oleh ini, gitu ya. Dan E yaitu eccentricity, dan juga epsilon yaitu eccentricity ratio, yaitu E dibagi dengan C. Oke, W di sini adalah beban total yang diberikan oleh poros ke bantalan luncur. Oke, kondisinya ada partial bearing, ada full bearing, dan juga ada fitted bearing. Jadi ini adalah contoh parsial. Nanti ada juga contoh full bearing yang ini. Dan ada juga contoh yang nanti fitted bearing. Teori hidrodinamik ini ditemukan oleh Buchem Tower tahun 1880-an. Ini digunakan untuk mempelajari railroad journal bearing. Tipenya adalah partial bearing. Seperti ini kondisinya ya. Diameternya itu adalah 4 in, panjangnya adalah 6 inch. Dan nilai betanya itu adalah 157 derajat. Dan tipe pelumasan adalah bed type lubrication. Jadi bantalannya ini porosnya dan dikasih beban gitu ya. Pendekatan Reynolds untuk journal bearing itu didekati seperti kondisi 2 dimensi. Di bawah itu adalah stationary partial bushingnya yang sini. Karena elemennya sangat kecil ini ya. Kemudian ini adalah posisi rotating journal bearingnya.
Dan ini adalah elemen lubrication-nya. Ini adalah flow of lubricant-nya ke sini. Nah, ini boleh didekati dengan skema ini dengan asumsi tebal fluidanya itu jauh lebih kecil daripada radius pantalannya. Oke. Nah, solusi oleh Sommerfeld itu diperoleh R per C kalikan dengan F friction koefisiennya itu adalah fungsi dari Sommerfeld. Ini adalah akhir dari segmen keempat modul ke-9. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.